Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Saber Asia, program studi informatika. Seperti pada video yang sebelum-sebelumnya, saya akan membahas tentang tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus. Jadi di sini saya akan membahas tentang hasil dari ujian tengah semester untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak untuk kelas IT 602. Nah, pada kesempatan ini di ujian tengah semester ini kita diberikan studi kasus ya, di mana di dalamnya ada lampirannya, dan di situ eh, pada intinya adalah kita akan menganalisis sebuah sistem peminjaman buku di suatu perpustakaan. Kemudian kita akan membuatkan diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level 1. Nah, seperti apa? Kita langsung saja ke materinya atau soalnya. Oke. Pertama, kita harus mengidentifikasi entitasnya. Nah, di situ dari studi kasus yang diberikan itu sebenarnya sudah bisa didapat apa saja yang menjadi entitas-entitas yang terlibat. Jadi berdasarkan lampiran studi kasus tentang sistem peminjaman buku suatu perpustakaan. Nah, berikut adalah entitas yang terlibat. Nah, yang pertama itu ada anggota, petugas administrasi perpustakaan, ada buku, ada kartu anggota, ada catatan peminjaman buku, ada bukti peminjaman buku, bagian pengadaan, pimpinan. Nah, tentu ini semua adalah entitas-entitas yang akan terlibat, akan tetapi yang paling berperan penting atau yang memiliki tanggung jawab di sini ya tentu adalah anggota, eh, bagian pengadaan dan pimpinan. Nah, anggota itu sudah mencakup petugas administrasi perpustakaan, sementara buku, kartu anggota, catatan peminjaman, bukti peminjaman itu bisa dibilang sarana atau prasarananya jadi situ. Jadi itu hanya medianya. Oke. Akan tetapi tetap terlibat dalam uh, uh, dalam kasus ini. Kita lanjut lagi. Nah, apa sih yang untuk kebutuhan fungsionalitasnya apa aja? Nah, seperti sebelumnya, tadi itu kita sudah melihat entitasnya. Nah, melihat dari apa yang sudah diberikan sebelumnya, ternyata kita uh, bisa melampirkan atau memberikan kebutuhan fungsionalitas berdasarkan lampiran studi kasus tentang sistem peminjaman buku. Nah, berikut adalah kebutuhan fungsionalitasnya. Itu ada yang pertama, yaitu di proses 1.0 itu ada pendaftaran, yang dimana isinya itu ada cari data anggota, rekam data anggota, terus cetak kartu anggota, terus proses 2.0 itu ada rekaman data buku, terus untuk fungsi selanjutnya ada fungsi 3.0 itu cari dan tampilkan status buku. Terus yang keempat itu di fungsi peminjaman. Nah, di situ ada rekam peminjaman, cetak bukti pinjaman, dan update buku. Nah, terakhir ada di uh, fungsionalitas atau proses di pelaporan, yang dimana di dalamnya itu ada cetak daftar pengeluaran buku sama cetak laporan peminjaman buku. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data yang data apa sih yang perlu disimpan dan diagram konteksnya seperti apa. Nah, data yang perlu disimpan di sini adalah data anggota, data buku, serta data peminjamannya. Nah, tentu ketika dalam sebuah aplikasi perpustakaan atau sistem perpustakaan itu ya memang kita harus menyimpan data-data yang terkait dengan anggotanya, siapa-siapa anggota di dalam situ, terus buku-buku apa saja, dan proses di dalam itu buku apa aja sih yang dipinjam gitu. Oke. Nah, kita langsung ke diagram konteksnya. Nah, di sini kita kasihkan anggota, terus bagian pengadaan. Nah, kemudian ini adalah sistem peminjaman bukunya. Oke, saya geser dulu. Oke. Terus lanjut lagi ada pimpinan. Pertama-tama, anggota akan melakukan sebuah aktivitas yang ke sistem peminjaman buku, di mana aktivitas tersebut adalah memberikan ID anggota, terus kode buku yang dipinjam, terus info status bukunya.
Nah, dari sistem nanti akan memberikan ke bagian pengadaan dengan memberikan daftar pengeluaran buku. Jadi si anggota tadi ini melakukan peminjaman buku apa. Nah, buku yang dipinjam itu akan keluar. Nah, sebelum keluar dia akan lari ke pengadaan, uh, di bagian pengadaannya dulu untuk didata, terus kemudian bagian pengadaan akan berikan ID buku. Nah, jadi ID buku yang mau dipinjam apa sih gitu. Nah, kemudian dikirimkan kembali ke sistem. Nah, dari sistem akan memberikan ke anggota. Nah, anggota akan menerima bukti peminjamannya beserta kartu anggota. Nah, di sini tentu anggota sebelum melakukan peminjaman pastinya memberikan kartu anggota terlebih dahulu, atau kalau misalnya tidak punya kartu anggota dia akan membuat eh, kartu anggota dengan cara ya tadi mengisi identitasnya. Oke. Setelah proses itu eh, anggota sudah mendapatkan bukti peminjaman. Nah, sistem peminjaman buku akan memberikan laporan kepada pimpinan berupa laporan penjualan atau laporan peminjaman. Oke, berikut DFD level 0 dari sistem peminjaman buku. Sebenarnya ini cukup uh, kompleks sih gambarnya. Jadi langsung saja. Nah, dari anggota, anggota akan memberikan kartu anggota dengan memberikan juga uh, identitas anggotanya. Nah, identitas anggotanya itu bisa menjadi kartu anggota. Nah, di dalam itu ada ID anggota, terus dimasukkan ke pendaftaran. Nah, pendaftaran ini di proses satu, di proses pendaftaran akan menyimpan data tersebut di storage anggota. Nah, kemudian di storage anggota ini akan diambil kembali untuk digunakan ketika ada anggota yang datang. Apakah dia itu anggota baru? Kalau misalnya anggota baru, nah itu akan disimpan, dan kalau misalnya dia anggota lama, maka dia akan memberikan datanya atau dipanggil datanya untuk digunakan. Nah, terus uh, dari pendaftaran ini juga setelah data disimpan, wah tidak, maksudnya gini, setelah anggota melakukan pendaftaran, maka anggota akan diberikan kartu anggota, kemudian data anggota tersebut akan disimpan di storage. Nah, di sini ada dua tanda panah yang artinya ada hubungan bolak-balik. Jadi di mana di sini proses penyimpanan dan di sini proses pengambilan kembali di proses pendaftaran. Nah, kemudian dari storage anggota itu bisa digunakan oleh proses peminjaman. Nah, untuk proses peminjaman itu juga akan membutuhkan data dari anggota. Kemudian uh, dari data peminjaman ini ya anggota yang mana akan meminjam, terus dia akan menyimpan juga datanya di storage peminjaman. Jadi anggota itu sudah pinjam apa aja gitu. Nah, nanti dia akan mengembalikan lagi ke peminjaman. uh, Maksudnya data bisa dipanggil kembali oleh peminjam. Terus kemudian di sini storage buku. Nah, ketika mau pinjam buku ya tentunya membutuhkan data dari buku tersebut. Nah, dari storage buku inilah yang akan memberikan data ke peminjam. Nah, kemudian uh, setelah peminjaman, nah dari peminjaman juga storage peminjaman ini memberikan juga ke pelaporan, juga memberikan ke uh, cari dan tampilkan status buku. Nah, dari kedua proses ini kita ke sini dahulu. Kita ke proses ketiga. Nah, di proses ketiga ini ketika anggota ingin melakukan uh, pencarian, maka anggota itu akan memasukkan kode peminjaman, kode buku yang akan dipinjam. Nah, di sini akan dicari. Nah, dia dari sini akan mengambil data dari buku ini. Nah, makanya ada garis di sini. Nah, setelah itu maka akan muncul status buku ke anggota. Nah, kemudian untuk proses perekamannya, nah tadi ketika anggota sudah meminjam buku, nah buku tersebut akan direkam, kemudian disimpan di storage ini, kemudian akan dilaporkan. Nah, dari pelaporan itu akan memberikan ke bagian pengadaan. Apa yang diberikan adalah daftar pengeluaran bukunya. Nah, kalau misalnya ada anggota yang mau pinjam buku, nah prosesnya seperti itu. Jadi anggota setelah mendaftar, datanya sudah tersimpan semua di sini.
Nah, ketika dia melakukan peminjaman buku, maka dia akan langsung mengakses ke sini, terus mengambil data buku. Setelah itu direkam. Setelah direkam, baru diambil proses peminjaman dan setelah bukunya dipinjam, nah di baliknya itu buku yang dipinjam itu akan direkam di bagian pengadaan, ID-nya dimasukkan, terus buku yang sudah direkam akan masuk ke buku lagi, terus pelaporan. Nah, di pelaporan ini nanti akan memberikan laporan peminjaman ke pimpinan sebagai tahap akhirnya. Oke, lanjut ke DFD level 1. Nah, ini untuk di proses 1 yang tadi. Nah, jadi anggota itu melakukan pencarian data anggota. Ketika melakukan pencarian data anggota itu masuk, terus kemudian direkam data anggota, atau bisa langsung data anggota ini, storage anggota ini akan memberikan informasi. Nah, ketika data anggota sudah dapat, data anggotanya akan diproses, direkam dan disimpan, kemudian akan berlanjut ke pencetakan kartu anggota. Nah, setelah itu jadi kartu anggota. Nah, lanjut ke di proses 4.0 yang tadi. Nah, jadi ketika data peminjam tadi kan mau melakukan pinjaman, nah data bukunya ada, kan direkam, ya direkam peminjaman, tentunya mengambil data dari buku yang akan dipinjam. Nah, data anggota pun juga akan diambil, terus kemudian dikirimkan ke storage peminjaman, terus akan dicetak bukti peminjamannya. Di bagian bukti peminjaman pun, cetak bukti peminjaman pun juga akan mengambil data dari buku, terus dari peminjaman. Nah, dari storage peminjaman, nah ini akan memberikan update bukti peminjaman. Nah, itu pun ngambil juga datanya, update-nya itu diupdate ke buku, storage buku, dan kemudian diambil kembali. Lanjut lagi untuk di proses 5 bagian peminjaman. Nah, di bagian peminjaman, di storage peminjamannya, nah buku di sini ada 2. Nah, di sini storage buku akan diambil datanya dicetak laporan. Nah, dicetak laporan ini akan mengambil data dari data peminjaman dan data buku. Nah, barulah kemudian akan mengeluarkan hasil laporan peminjaman. Nah, untuk cetak daftar pengeluaran, dia akan mengambil data dari buku, terus akan memberikan laporan daftar pengeluarannya. Oke, sekarang berlanjut ke pemodelan data diagram ER. Nah, di sini ada anggota, terus ada peminjaman. Nah, di sini anggota itu berisikan kode anggota, nama anggota, tanggal lahir anggota, dan tanggal daftarnya. Nah, anggota ini dapat melakukan peminjaman berdasarkan nomor pinjaman, berdasarkan nomor pinjaman dan tanggal peminjamannya dan kapan tanggal pengembaliannya. Nah, apa yang dipinjam itu ya kode bukunya yang diambil, kode buku, terus judul bukunya apa, penerbit apa, siapa pengarangnya, dan stoknya ada berapa. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kamus data. Nah, di sini untuk di data storage, data store maksudnya. Nah, di sini ada 3, yaitu ada anggota, ada buku, ada pinjaman. Nah, untuk anggota isinya ada kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, dan tanggal daftar. Kalau untuk buku, ada kode buku, judul, penerbit, pengarang, dan stok. Untuk pinjaman, nah di sini ada nomor pinjamannya, tanggal peminjaman, tanggal kembali, kode anggota, dan kode buku. Kemudian untuk kamus data di bagian aliran data, di sini ada ID anggota, di mana isinya ada nama anggota, tanggal lahir, terus nomor identitas. Untuk nama anggotanya, untuk kartu anggotanya ada kode anggota, nama anggota, tanggal lahir, tanggal daftar, masa berlaku, info status buku, terus untuk info status buku juga ada nih. Maksudnya di sini setelah kartu anggota ada info status buku,
Info status buku ini isinya ada kode buku, ada judul, judulnya ada dipinjam atau tidak gitu. Nah, terus kemudian kode buku pinjam. Di sini ada kode bukunya, ada judul dan pengarang. Terus untuk bukti pinjaman, nomor bukti, kode anggota, nama anggota, tanggal pinjaman. Nah, tanggal lainnya kode buku yang dipinjam itu judulnya apa, pengarang, penerbit. Nah, di sini juga ada tanggal harus kembali dan siapa nama petugasnya. Kemudian lanjut ke daftar pengeluaran buku. Di sini ada periode. Nah, di periode ini ada nomornya, kode buku, judul, dan pengarang buku. Nah, terus lanjut ke laporan peminjaman, ada periode laporan. Dan di dalam sini mencakup nomor pinjaman, kode buku, judul, tanggal pinjaman, sampai nama petugasnya. Nah, sekarang kita berlanjut ke keterangan kamus data. Nah, ini keterangan kamus datanya itu kode anggota itu berisi karakter 10. Nah, terus nama anggotanya juga karakter dari 1 sampai 25. Terus tanggal lahir di sini menggunakan format hari, bulan, dan tahun. Terus ini akan menjadi tanggal daftarnya. Terus untuk stoknya menggunakan numerik 1 sampai 9. Untuk karakter di sini menggunakan A sampai Z kapital dan A sampai Z huruf kecil dan 0 sampai 9. Terus untuk numeriknya sendiri ada 0 sampai 9. Nah, ini untuk spesifikasi proses 1. Nah, untuk spesifikasi proses yang pertama itu ada nama proses di proses rekam data buku di 2.0. Nah, di situ pertama kita akan menginputkan ID buku, tabel buku yang outputnya nanti akan berupa tabel buku. Nah, jadi pertama itu kita akan mulai membuka tabel bukunya, terus menginput ID buku, memvalidasi. Nah, kemudian akan menampilkan pesan dan rekaman. Kemudian maksudnya di sini jadi kita akan melakukan validasi. Jika valid akan menampilkan pesan, dan kalau tidak valid maka akan kembali ke tabel. Kemudian tabelnya ditutup. Nah, untuk proses kedua, di proses 4.1 di rekam peminjaman, yang kita menginputkan di situ adalah kode pinjaman. Nah, di sini ada kode pinjaman, tabel buku, tabel anggota, dan outputnya itu akan mengeluarkan tabel pinjaman. Nah, pertama kita akan membuka tabel bukunya terlebih dahulu. Terus ada anggota, peminjaman. Terus kita melakukan input kode buku yang dipinjam. Terus melakukan validasi. Jika tidak valid akan memunculkan pesan, dan jika valid dia akan merekam ke tabel peminjaman, kemudian di close. Nah, sama seperti proses-proses sebelumnya. Nah, di sini di proses 5.1 yaitu untuk mencetak laporan peminjaman, yang diinputkan adalah kode buku pinjaman, terus tabel bukunya, terus kemudian tabel anggota. Outputnya berupa laporan pinjaman. Kita akan memulai dengan membuka tabel bukunya, terus masukkan anggota peminjaman, dan kita masukkan periode laporan. Kemudian sharing data. Di sini akan membaca record, terus melakukan share, simpan ke data table, tampilkan atau cetak laporan. Setelah selesai kita akan melakukan close table. Di proses keempat ada di 4.3 update buku. Inputnya tabel peminjaman dan tabel buku. Terus tabel outputnya berupa tabel buku, deskripsi. Kita memulai dengan seperti biasa buka tabel bukunya, masuk ke peminjaman, mengambil kode buku yang dari peminjaman, mencari di tabel barangnya, terus menghitung stok. Stoknya itu jumlah pinjaman.
Stok itu dikurang jumlah pinjaman, terus kemudian direkam dan di update stoknya. Nah, kemudian close table. Nah, proses kelima yaitu proses yang terakhir, yaitu proses 1.1 cari data anggota. Nah, untuk mencari anggota bisa menginputkan ID anggota di tabel anggota, akan memunculkan hasil pencariannya. Bagaimana mulainya? Kita membuka tabel anggota, terus kita melakukan input ID anggota. Di sini ada while. Nah, jika anggotanya sama dengan ID tabel anggota, maka akan menampilkan data anggota. Kalau misalnya tidak ada, maka tidak akan memunculkan. Nah, begitu. Kemudian tabelnya akan ditutup ketika selesai. Oke, terima kasih. Itulah hasil dari analisa saya. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, mohon diberikan masukan. Dan jika bermanfaat, mohon disebarkan. Terima kasih.